Saat ini gue sedang menuju ke Hotel Santika Premier di Sleepy untuk mentoring peserta Suci 9. Udah lama gue nggak ngelakuin ini, dan terakhir kali gue mentoring juga nggak pernah jadi konten. Sementara gue yakin ada banyak manfaat dari mentoring ini yang bisa didapatkan oleh orang yang lagi belajar stand up comedy. Jadi dari sekarang ke depannya video-videonya adalah video gue lagi mentoring peserta Suci. Semoga ada manfaatnya. Oke, teman-teman Suci 1X, ini adalah kesempatan pertama dari, kalau gue nggak salah, 3 kali gue mentoring lo, dan gue merasa justru ini yang paling penting karena di sini gue bisa ketemu sama semua orang. Ketika mentoring gue yang selanjutnya mungkin setengah daripada lu udah nggak ada. Jadi kalau gue mau ngasih ilmu yang menurut gue paling bermanfaat, harusnya sih sekarang kepada lu semua mumpung lagi pada ada. Nah, hari ini gue mau ngasih materi yang sebenarnya judul besarnya itu adalah gimana caranya memanfaatkan keikutsertaan lu di Suci untuk karir. Itu judul besarnya. Gimana caranya lu bisa manfaatin lu ikut Suci untuk karirnya lu. Kenapa materinya seperti ini? Karena anak-anak Kompas TV pasti udah tahu, gue mah nggak terlalu peduli siapa yang juara kan. Terserah deh siapa di antara 15 orang ini mau juara mah terserah. Cuman kan masalahnya kan di kompetisi ini yang bisa juara cuma 1. Tapi kan 15-15-nya bisa punya karir. Ya. Jadi harapannya lu keluar dari kompetisi ini bisa punya karir. Dan dengan itu harapan gue selain ada manfaat untuk lu sendiri, ada manfaatnya untuk Kompas TV-nya. Karena kalau misalkan pesertanya Suci di Kompas TV ini orang-orang yang menghargai kehadirannya di Suci, Kompas TV juga senang punya komika-komika yang bagus, yang solid, yang punya karakter yang oke gitu, yang nggak setengah-setengah. Karena dari tahun ke tahun, dari episode ke episode, lo akan ngeliat ada banyak komika yang gue rasa istilah yang tepat menyia-nyiakan kesempatan mereka di Suci. Kompas TV-nya tentu kesel karena ngelihat ada komika setengah-setengah. Dan kalau misalnya gue bisa meyakinkan lu untuk total di setiap kesempatan lu ikutan, Kompas TV-nya juga seneng. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang gimana caranya lu bisa memanfaatkan keikutsertaan lu di Suci untuk jadi manfaat di karirnya lu. Nah, menurut gue, karena gue terlibat di Suca juga, di Suci juga, dan gue tahu di Metro kayak apa jatuhnya, gue ngerasa ikutan Suci ini paling punya manfaat positif untuk karir. Kemungkinan besar sih karena lebih lama seasonnya. Jadi lebih banyak waktu untuk orang berkenalan dengan lu, dan punya banyak waktu orang untuk berkumpul dan jadi bagian dari basis masanya lu. Kalau street comedy itu berapa kali main sih? Ada yang masih ingat nggak? Ada yang pernah ikutan street comedy nggak di sini? Berapa kali main? Total dari penyisihan? 3 kali doang. Jadi sekali penyisihan di daerah, terus apa? Playoff, terus final. Oke. 3 kali main, bayangin kalau street comedy kan. Kalau Suca tuh berapa bulan? 3? 4 bulan? 2 bulan? 2 bulan. Berarti benar kan? Berarti emang Suci paling panjang. Suci dari bulan Januari sampai, kita bulan apa? Sampai April. 4 bulan. Oke. Episodenya juga mungkin lebih banyak, tapi exposure lu di TV lebih banyak. Dan mungkin kita bisa berdebat soal berapa banyak exposure yang didapatkan di stasiun TV ini dengan stasiun TV lain. Tapi menurut gua, dari pengalaman sih lebih banyak orang yang jatuhnya punya fanbase keluar dari sini. Dan sebagai pendidikan mungkin ini juga jatuhnya lebih baik. Gue juga nggak tahu tuh kenapa. Kalau gue sih prediksi ya, ini gue nggak terlalu peduli di bakal tayang atau enggak. Tapi kalau gue prediksi, kalau mau lucu-lucuan sih mungkin Suca ya. Kalau mau lucu-lucuan. Tapi kalau nyari kompetisi stand up sih emang di Suci menurut gue. Seringkali beban kelucuan dari setiap episodenya itu bukan pada peserta.
kalau di Suca ya rasanya di gue. Bebannya itu ada di host, di mentor, di juri, lucu aja di situ. Nanti ada peserta diem aja karena dia nggak enak diajak main atau mungkin nggak lucu-lucu amat. Tapi di sini nggak ada itu. Walaupun Uus lucu, Yuki Kato lucu, saya jelas, Radit dan Cing Abdel lucu. Tapi maksud gue di sini bebannya itu dijatuhkan pada komikannya kan, untuk memastikan setiap episode itu lucu. Nah, gue mau memastikan ini adalah pertemuan yang paling berharga selama kita ikutan suci, supaya kalaupun ada satu orang yang keluar, ini kan menuju episode pertama banget kan ya? Kalau kemarin apa? Kemarin kan Champ Arena, sebelumnya adalah preliminary kan? Berarti ini bener-bener yang bakal di close mic kan? Udah tahu siapa? Udah janjian? Koperasi aja nih sifatnya guys. Itu janjian, nggak mau janjian? Oke, fine, nggak apa-apa kalau nggak mau janjian. Jadi kalaupun ada yang keluar di minggu pertama, dia udah dapat ilmu dari gua. Nah, yang mau gua omongin ke lu, mungkin lu udah tahu. Atau juga mungkin belum. Kalau udah tahu, anggap aja refreshment. Karena gue sering sebenarnya ngebahas ini. Di workshop jualan stand up comedy, di setiap kali sharing sama komunitas. Sering. Tapi gue mau nyampein lagi ke lu. Situ atau sini aja kali ya. Oke. Lu bisa hidup dari stand up hanya lewat satu pihak. Bukan TV, bukan sponsor. Tapi penonton stand up-nya lu. Gue ulang, lu bisa hidup dari stand up hanya lewat satu pihak saja. Cuman satu pihak yang bisa membantu lu hidup dari stand up. Dan pihak itu adalah penonton stand up lu. Tugas kita seumur-umur dalam karir adalah mindahin sebanyak-banyaknya orang dari yang tahu ke kita, dengan kita, menjadi sahabat kita. Udah itu doang. Oh, gue ingat. Dimas, tolong bagi-bagiin bukunya. Gue mau bagiin ke lu buku. Bendani udah punya kalau gue nggak salah ya. Buku pecahkan. Oke. Semua gue kasih buku pecahkan. Buku ini kayak ini ya, kayak acara Oprah ya. Semua dapat buku pecahkan. Ya, alasannya satu karena kadang-kadang ya kalau lu lagi nulis materi stand up, lu suka overthinking. Ketika lagi nulis materi stand up, lu suka ngawang-ngawang mikir yang susah-susah. Ntar lama-lama lu akan sadar, gue harusnya balik ke basic aja. Pas gue balik ke basic, gue emang harusnya gue begini, gak usah susah-susah. Buku itu emang basic banget, buku itu emang dasar sekali. Tapi harapan gue buku itu bisa ngebantu lu untuk melewati malam-malam sulai di kamar, bingung mau nulis apa. Moga-moga buku itu bisa ngebantu. Tapi bukan cuma itu, di halaman paling depan buku itu, bukan di halaman, di sampul buku itu ada alasan spesifik karena sampulnya seperti itu. Gue kan suka ditanya kan, kenapa sampulnya kayak gitu? Karena gue pengen bilang sama siapapun yang lagi belajar stand up, bahwa kalau lu fokus dengan karir lu bisa sampai di tahap di mana segitu banyak orang nonton lu. Bayar semua itu. Bayar semua itu. Jadi gue bisa jamin sama lu bahwa kalau misalnya lu lagi bertanya-tanya bisa nggak sih hidup dari stand up, gue jamin bisa, gue buktinya. Kalau lu disiplin sama pengembangan karir lu, kemudian fokus dalam pengembangan karir lu akan sampai pada tahap dalam karir di mana orang bisa segitu banyak nontonin lu dan bayar. Seperti yang lu tahu, harga tiketnya nyampe 1,5 juta. Nah, kalau misalkan lu bertanya-tanya gimana cara untuk nyampe ke sana, nah ini yang lagi akan gue bahas. Tapi gue mau memastikan bahwa sebelum gue mulai bahwa jalan yang mau gue ceritain ini jalan yang emang rada ribet, rada susah. Tapi gue pengen kasih tahu untuk memastikan siapapun yang ada di sini emang niat pengen jadi stand up comedian. Karena kadang-kadang ada aja di kompetisi nggak suci nggak suca. Dari season pertama, bukan cuma sekarang doang. Ada aja orang-orang yang numpang kompetisi ini. Karena dia pikir stand up comedy yang akan membantu dia terkenal, stand up comedy yang akan membantu dia masuk TV.
Kalau masuk TV, nggak harus jadi stand up comedian. Ada banyak pilihannya. Kalau pengen terkenal, nggak harus jadi stand up comedian. Kalau lu bilang lu pengen jadi stand up comedian, itu adalah karena lu seneng bikin orang ketawa, udah. Lu akan kagum betapa banyaknya orang yang naik ke atas panggung itu bukan karena dia seneng bikin orang ketawa. Naik ke atas panggung karena dia seneng dilihat banyak orang. Nah, orang-orang kayak gini tuh penumpang dalam skena kita. Mendingan berhenti aja. Dan gue akan kasih tahu bahwa perjalanan untuk bisa hidup dari stand up itu emang ribet, jadi mendingan berhenti aja. Banyak kok. Kadang-kadang kita nengok-nengok ke season 1, 2, 3, 4, 5, Suci ataupun Suca, lu akan lihat bahwa ada orang-orang yang Panji maksud. Nah, tentu gue nggak mau ngomelin ini orang ini juga mungkin nggak ngeh gitu. Tapi gue pengen kasih tahu bahwa jangan sampai lu naik ke atas panggung kemudian pengen kelihatan benar. Ini bukan tempatnya. Stand up comedy itu bukan tempat menjadi benar. Stand up comedy itu tempat menjadi lucu, udah. Dan tentu resikonya kadang yang kita ngomongin sebenarnya nggak benar. Sebenarnya mungkin salah. Saya sering melakukan itu di atas panggung. Kan tidak ada kebenaran di balik materi stand up saya tentang SBY pasti pernah nyimeng, kan tidak kan? Gue ngomong itu biar lucu aja. Nggak benar. Nah, kalau lo pengen jadi stand up comedian, buku itu akan ngebantu, kompetisi ini akan ngebantu. Dan kalau lo pengen jadi stand up comedian, fokus lo adalah ngembangin karir, dan dalam karir yang lo lakuin sebenarnya hanya mindahin sebanyak-banyaknya orang dari tahu jadi sahabat. Nah, gue mau ngasih tahu ini adalah analogi yang sederhana. Semua orang tahu kok ini, semua orang pasti punya teman. Ada di sini yang tidak punya teman? Tidak mungkin. Pasti punya teman. Dari tahu jadi kenal, dari kenal jadi temen, dari temen jadi temen main, dari temen main jadi sahabat. Nah, tugas kita sepanjang karir, nggak berhenti-berhenti, adalah mindahin dari yang nggak tahu bahkan. Jadi tahu, jadi kenal, jadi temen main, jadi sahabat. Terus menerus nggak berhenti-berhenti. Ini adalah orang-orang yang lu lihat ada di depan sampul buku gua. Orang-orang yang mau berkorban. Itu kan definisi sahabat kan. Sahabat itu orang yang lebih dari teman. Lebih dari teman main. Sahabat. Dia bahkan mau berkorban untuk lu karena dia tahu pada satu masa di masa lampau lu pernah berkorban untuk dia. Nah, dalam konteks stand up, sahabat-sahabat lu ini mengorbankan apa? Uangnya. Mengorbankan waktunya. Bahkan kadang-kadang ketika lu lagi dibully, karena mungkin lu ngebecandain korban banjir, atau pasien COVID, atau apapun itu. Sahabat-sahabat lu yang akan ngebelain lu. Yang dikorbankan apa? Reputasi sahabat-sahabat lu juga. Sama seperti ada seorang stand up comedian, sosok jadi jubir, gubernur. Ada juga orang-orang yang ngebelain komika tolol ini. Dan komika tolol ini mengorbankan reputasi dia juga. Tapi setelah semua ini berakhir, semua kontestasi politik ini berakhir, ketika komika ini kembali bikin pertunjukan, orang-orang ini nongol lagi. Nah, yang kita cari dalam karir, yang bikin lu hidup, adalah sahabat-sahabat ini. Itulah alasan kalau lu masih ingat, mungkin ada yang nggak tahu, tapi usai gue bikin pertunjukan di JCC, gue mulai jam 7:30, selesai jam 11. Gue foto sama penonton dari jam 11 sampai jam 3. Lebih lama fotonya daripada manggungnya, coba lu pikir. Ngapain gue? Lebih lama foto sama yang nonton gue daripada manggung sama gue. Tahu nggak kenapa? Karena gue berterima kasih. Karena itu kan yang dilakukan sahabat. Kalau lu tahu sahabat lu habis berkorban sama lu, yang paling bener lu lakukan adalah berterima kasih balik kan? Sekiranya lu punya orang itu merasa dia adalah sahabat lu, lalu dia berkorban sama lu, lalu lu berterima kasih pun tidak, berhenti dia jadi sahabat lu. Nah, jadi tugas kita adalah mindahin sebanyak-banyaknya orang dari nggak tahu jadi sahabat. Perannya Suci semakin lama lu ada di Suci, semakin lama lu melakukan transisi ini terus-menerus. Karena Suci bikin orang yang tadinya nggak tahu lu, jadi tahu lu. Mungkin beberapa di antara lu udah terkenal. Ical Kate,
Nope, sudah terkenal. Rais deh gue sebut ya, Rais terkenal. Lo ngerasa terkenal guys? Iya, tapi lo terkenal. Dari tadi ngarep ketiadaan. Ya, Ali Akbar terkenal. Juara pertama kompetisi stand up digital. Apa nama kompetisi? Subi. Aneh-aneh aja tuh, Tesar Samsudin tuh. Ada Suci, ada Subi. Tapi kan banyak yang nggak tahu lu. Ya mungkin ada beberapa ikut Suci, mungkin ada yang Suca ada yang dikenal. Tapi kan banyak dari mereka nggak tahu lu. Tapi karena lu dibawa sama Kompas TV, dari nggak tahu jadi tahu. Tapi kan orang yang tahu belum tentu kenal. Lu tahu si A nggak? Tahu. Kenal sama dia? Nggak, tahu doang. Banyak kan? Maksudnya dalam kehidupan sehari-hari kita juga suka gitu. Ada orang seliburan, gue tahu tuh si ini. Emang lu kenal? Kagak, tahu doang gitu. Itu kan tahu. Tahu tuh berarti dia sadar keberadaan lu tuh ada di planet bumi ini. Dia tahu gitu. Tapi dia nggak kenal karena emang belum kenalan. Kompas TV memperkenalkan lu kepada masyarakat. Sehingga orang ditanya, tahu nggak Levi? Tahu? Kenal dia? Kenal dia stand up comedian kan? Jadi bukan cuma sadar lu ada, dia tahu lu siapa. Kenal tuh namanya tuh. Tapi kan kenal bukan berarti temen. Kan lu kenalan banyak, nggak semuanya jadi temen lu kan? Seseorang yang kenal lu kemudian jadi temen kalau ada kesamaan. Karena lu nongol mulu di Suci, orang jadi menemukan kesamaan antara dia dengan lu. Pada masa itu, dia kemudian bilang, dia adalah temen lu. Nah ini yang rumit nih. Biasanya, Suci kan ngebuka kesempatan untuk orang nonton. Datang langsung. Biasanya setiap peserta tuh dikasih jatah, kalau gue nggak salah. Untuk followersnya. Setiap episode suka ada. Nah, pada kondisi seperti itu, dia punya kesempatan untuk ngajak temennya jadi temen main. Ini kan dari temen ke sahabat tuh jedanya tuh ini. Nggak semua teman enak dijadiin sahabat. Ketika temen lu, orang yang sevisi sama lu, kemudian mau main bareng, nongkrong sama lu, dan senang ketika dia ketemu sama lu langsung, lakuin itu berulang-ulang, nyampe dia ke fase menjadi sahabat. Nah ini yang agak rumit. Gue nggak tahu pada episode keberapa penonton mulai kembali. Karena kita nggak tahu kondisi pandemi ini seperti apa kan. Nah tapi secara umum, ini terjadi karena Suci. Semakin lama lu bertahan, semakin lama lu akan berkenalan dengan orang. Pertanyaannya, kalau gua keluar minggu pertama, gua masih bisa ngelakuin ini nggak? Bisa. Tapi lu lakuin sendiri. Dengan utamanya tapi kebanyakan ketika udah kelar kompetisi pada nggak mau ngelakuin ini. Padahal kalau lu ada di Suci, lu bisa ngelakuin ini. Tapi ketika lu diminta untuk ngelakuin sendiri, lu pada nggak mau. Yang gue maksud adalah nulis materi dan ngerilis materi lu di YouTube secara berkali-kali. Pasti lu sadar. Lama-lama lebih banyak orang tahu lu dari YouTube-nya Kompas daripada tayangannya Kompas, betul? Iya kan? Iya. Sama kayaknya gue rasa di Suci juga gitu kan. Lama-lama orang jadi tahu di YouTube-nya, bukan di tayangan TV-nya. Ketika lu ada di Suci, lu bisa tuh, mungkin karena lu terpaksa, lu tuh bisa tuh. Setiap minggu ada materi baru yang lu bawakan. Dan setiap minggu akan jadi tontonan dan tayangan YouTube. Minggu berikutnya ada lagi materi. Minggu berikutnya ada lagi materi. Minggu berikutnya ada lagi materi. Semakin lama lu bertahan, semakin lama materi lu naik di YouTube. Semakin banyak materi naik di YouTube, semakin besar kemungkinan orang untuk mengenali lu tuh siapa. Untuk kemudian mau ada di fase teman. Syukur-syukur kapan-kapan setelah kompetisi lu bikin show, mereka mau nongkrong. Mau ketemu sama lu. Jadi teman main. Ini kan pertemuan fisik gitu. Nggak semua teman enak dijadiin teman main kan. Nah iya. Syukur-syukur ketika lu lama naruh konten, lama manggung di Suci, lama naruh konten di YouTube, lama-lama orang makin kenal lu seperti apa. Sehingga ketika diajak ketemu dalam bentuk show atau apapun itu, mereka mau datang untuk lu. Dan ketika mereka udah nongkrong sama lu, habis itu dia ngelihat lu berkorban, dia tahu lu tahu dia berkorban untuk lu, nanti lama-lama berubah jadi sahabat. Nah ketika lu keluar, tiba-tiba lu nggak bisa nih. Ketika diminta untuk
stand up, minggu ini stand up, naikin materi di YouTube. Minggu depan stand up lagi, naikin materi di YouTube. Langsung berhenti tuh, langsung hilang. Padahal, gimana caranya orang tahu lu? Kalau elunya nggak bilang lu siapa. Zaman sekarang, teman-teman, udah nggak ada lagi yang nonton stand up. Maksudnya di luar TV ya, di luar TV. Sekarang tuh orang nonton orang. Dulu, tahun 2011, orang nonton stand up. Tapi sekarang orang nonton Panji, orang nonton Radit, orang nonton Awe, orang nonton Bari, orang nonton Brata, orang nonton Adri, orang nonton Regen, orang udah nggak nonton stand up. Nah kan pertanyaannya, dari begitu banyak stand up comedian, kenapa ada yang memutuskan untuk nonton Panji, nonton Bari, nonton Awe? Karena personal brand dari setiap comedian. Sesuatu yang harus lu keluarkan ketika lu manggung di setiap kesempatan lu di Suci. Gue tarik mundur dulu. Apa sih personal branding? Personal branding adalah kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Gue tarik mundur. Personal branding adalah kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Contoh, kalau misalkan gue fans Manchester United, peluang yang gue inginkan adalah dikirim ke Old Trafford, pesawat dibayarin, hotel dibayarin, tiket nonton Manchester United dibayarin. Kalau itu adalah peluang yang gue inginkan, mungkin nggak peluang itu gue dapatkan kalau nggak pernah sekalipun gue bilang sama orang kalau gue suka MU. Nggak mungkin dong. Sebaliknya nih, misalkan peluang yang gue inginkan adalah diajak ke sebuah restoran mahal, disuruh makan, dibayarin sama restorannya. Nge-review makanan dari restoran ke restoran. Mungkin gak gue dapat kesempatan itu kalau gue gak pernah bilang sama orang kalau gue suka nge-review makanan. Gak mungkin. Nah, sebagai stand up comedian, peluang yang kita inginkan kan dapat job. Tentu, kita pengen dapat job stand up. Tapi kan nggak mungkin lu dapet job stand up kalau lu nggak pernah bilang sama orang bahwa lu bisa stand up gitu. Gimana caranya? Ya lewat posting sosmed lu, dari posting YouTube lu. Makanya gue selalu bilang sama anak-anak, bahkan anak-anak manajemen gue. Ini kalau misalkan orang buka YouTube lu yang dilihat kebanyakan bukan lu stand up dan konten lain, nanti orang nggak akan ingat lu sebagai konten tersebut. Misalkan gini, ada orang bilang sama gue pengen dapet job stand up. Pas dilihat gitu misalnya, YouTube-nya isinya apa ya? Gue mau ngambil contoh tapi ntar takutnya, karena ini mau gue tagin di YouTube, si Panji nih ngomongin si ini deh, biar apa ya? Misalnya masak gitu. Misalnya kita buka YouTube atau buka Instagram ya, selama 1 bulan 90%-nya postingnya masak, 10%-nya postingnya stand up. Sekarang orang ngelihat timeline Instagram ya, mikirnya dia apa? Koki kan? Mikirnya dia chef, bukan mikirnya dia stand up. Kenapa? Karena yang dia bilang secara konsisten pada dunia adalah dia masak. Jangan-jangan emang sebenarnya passionnya masak. Stand up cuma ala-ala doang gitu. Nah, karena kita tahu kita mau bilang sama dunia kita stand up comedian supaya kita dapat peluang yang kita inginkan berupa job, ya kita mesti rutin rilis konten stand up. Enaknya lu ada di Suci, lu nggak usah mikirin lagi, karena konten stand up lu sudah ada. Dan makin lama makin bagus lagi. Makanya, krusial sekali untuk lu bisa bertahan selama mungkin di Suci. Dan juga krusial untuk bisa bertahan di Suci, setiap episodenya nyaman dengan diri lu sendiri. Kemarin siapa tuh yang kemarin sempat gue bilang belum nemu kenyamanan jadi dirinya sendiri? Siapa lagi? Siapa lagi? Udah ya? Sebenarnya bukan cuma lo berdua. Yang lain juga masih harus berjuang untuk nemuin sebenarnya gue nih siapa gitu di atas panggung. Dan enaknya karena gak ada penonton, lu punya peluang untuk menentukan itu. Nggak membiarkan hype-nya penonton yang ngebentuk lu. Karena kadang-kadang penonton Suci bisa ngebentuk lu untuk jadi seseorang yang bukan lu kadang-kadang. Kadang penontonnya nggak ada nih. Adanya cuma gue, Cing Ibdil, sama Raditya Dika. Nah jadi karena gue sering nonton stand up, Cing Abdel juga, Radit juga,
manggung untuk kami, menurut gua akan jadi tantangan yang baik buat lu. Nah, lu mesti nyaman untuk jadi diri lu sendiri. Lu mesti bawa diri lu sendiri. Kan gua kemarin bilang, daripada mendingan lu dieliminasi karena lagi menjadi diri lu sendiri, daripada lu bertahan karena lu lagi berpura-pura. Tapi spesifik untuk band, bukan berarti kemudian, kan gue salah satu kritik gue untuk lu adalah lu harus tahu gimana caranya ngebedain kalau lagi manggung over dan manggung di TV. Tapi bukan berarti oke, kalau gitu gue tetap bawa mannerism gue ketika manggung di over. Nggak gitu maksudnya. Kayak kita yang udah nikah di sini siapa? 1, 2, 3, ya menikah. Alex udah nikah kan? Ya. Waktu lu ketemu, mungkin Alex nggak sih, konteksnya beda secara kultur Alex. Tapi biasanya kalau waktu lu mau menikah, lu kan ketemu sama orang tua kekasih lu tuh pertama kali kan. Lu kan nggak berpura-pura jadi orang lain kan. Lu jadi diri lu sendiri, tapi lu presentasikan diri lu dalam format sekiranya orang tuanya bisa terima. Bener nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal kan? Ketika lu lagi nyamperin orang tua dari pasangan lu kan pengen diterima sama dia. Tapi kan bukan berarti saking pengen diterimanya terus gitu lu berubah. Halo, nama saya William. Kerjanya apa? Saya pengusaha. Pengusaha nggak perlu tahu, Anda tidak akan tahu bisnis saya apa. Kan bukan berarti berpura-pura. Lu tetap jadi diri lu sendiri, tapi lu presentasikan dalam format yang sekiranya orang tuanya bisa terima. Ya kayak gitu aja. Gue nggak minta lu kemudian berpura-pura. Enggak, gue orangnya kayak gini. Gue minta lu kayak gini, tapi lu mesti tahu lu manggung di mana. Karena salah satu syarat paling penting untuk jadi stand up comedian adalah nggak nabrak panggung yang diberikan kepada lu. Jangan jadi stand up comedian kalau lu mau tabrak panggung. Itulah kenapa tadi gue bilang, lu tuh naik panggung untuk yang ada di depan lu. Kalau lu naik atas panggung bilang, penontonnya nggak ngerti, payah penontonnya gitu. Loh, lu tuh di atas panggung tuh minta dimengerti. Jadi gitu maksudnya. Lu pengen dianggap pinter, pengen dianggap oke, pengen dilihat orang karena selama ini dalam hidup lu dikesampingkan. Bukan ini tempatnya. Setiap panggung yang diberikan kepada lu disuruh bikin ketawa orang yang ada di depan lu. Lu manggung di food court, ya jangan ngomong toilet. Lu manggung di depan bapak-bapak, corporate gig, ya jangan bawa joke yang biasa lu lempar di acara offer depan anak-anak kuliah gitu. Lu sesuaikan penonton lu. Bukan berarti kemudian lu berpura-pura. Ini cuma bagaimana caranya lu mempresentasikan diri lu aja. Nah, lu punya waktu tidak terlalu banyak untuk membaca TV itu kayak gimana sih? Contohnya juga udah banyak kok, lu bisa ngelihat. Suci kan udah ke-9. Tapi lu mesti tahu bagaimana cara membawa lu sendiri di atas panggung. Dan jangan ada yang ngomong baik di depan gua ataupun gua denger, ngomong bahwa tekanan kompetisi adalah yang membuat lu manggungnya jelek. Gak biasa bang, gue gak biasa bang, ini kompetisi ini tekanannya terlalu segala macam. Gue disuruh begini, gue baru begini segala macam. Aduh. Abang-abangan lo yang udah berkarir stand up lebih sering dari lu tahu bahwa tekanan kompetisi nggak ada apa-apanya sama tekanan karir. Jadi kalau lu nggak bisa bertahan di tekanan kompetisi, nggak usah sosokan pengen punya karir di stand up. Masa lu nggak percaya sama gue? Kalau gue aja nggak percaya, siapa yang lu percaya coba? Siapapun yang lu mau denger nasihatnya tentang karir di stand up, belum nyampe di level seperti cover buku gue, bukan berarti sombong. Gue pengen bilang bahwa gue udah jauh jalannya. Lu mesti nurut sama gue ketika gue bilang. Ini tuh tanggung jawab gue loh, untuk ngasih tahu lu, untuk ngingetin lu. Karir ini lebih berat daripada kompetisi yang lagi lu jalanin. Jadi jangan berani-berani ngomong bahwa lu nggak kuat sama tekanan kompetisi gitu. Atau lu boleh aja ngomong kayak gitu, tapi jangan berharap bisa punya karir di stand up kalau tekanan kompetisi aja nggak kuat. Di stand up di TV nih, kompetisi mah masih ada yang jagain. Di dunia karir nggak ada yang jagain lu kalau lu dibohongin, ditipu, dijahatin. Nah, gue mau lebih banyak tanya jawab sama lu semua untuk memastikan bahwa apapun yang lu ingin tahu soal ada di kompetisi ini, soal stand up secara umum, soal manggung di TV,
Gue pengen lu tahu semuanya sebelum lu masuk ke perjalanan panjangnya. Tapi gue mau ngasih tahu bahwa setiap kesempatan yang diberikan kepada lu tuh berharga. Banyak kok. Gue ulang nih, banyak yang menyia-nyiakan itu. Setengah-setengah. Walaupun gue tahu untuk menangkan, setiap episode kan misinya adalah tidak jadi yang paling belakang kan. Gue tahu itu. Tapi kan, the enemy of great is good gitu. Kalau lu cuman bertahan dengan yang secukupnya, ya lu nggak akan pernah bisa jadi luar biasa. Di saat semua orang pada mikir, ya udahlah, yang penting gue nggak paling bawah, ya lu harus sebaliknya menunjukkan bahwa setiap episode itu berharga buat lu. Apalagi lu tahu bahwa juara satu tuh nggak ngasih jaminan bahwa lu juga juara satu dalam karir. Kan banyak tuh orang yang keluar di minggu keberapa, tapi karirnya oke. Salah satunya menurut gue adalah karena ketika dia ada di suci, orang suka sama dia. Yang pusing kan, saking pengen bertahannya terus lu berpura-pura jadi orang udah suka sama lu, pas orang ketemu lu di offer, ternyata lu nggak kayak gitu. Karena selama ini lu cuma pengen bertahan. Paham maksud gue ya? Kunci lu adalah menemukan sebanyak-banyaknya orang. Nih, ini Kompas TV nih. Yang bikin lu nggak tahu jadi tahu kan Kompas TV. Yang nggak tahu jadi kenal Kompas TV. Nih. Yang bikin mereka jadi temen lu 100% di lu. Nanti lu akan berpikir teman seperti apa yang gue mau. Lu bisa aja punya teman sementara dengan berpura-pura, atau lu jadi diri lu sendiri dan kita lihat siapa yang nempel sama lu. Ini 100% di lu. Ya. Karena ketika kita, dan ini perjalanan tanpa henti. Terus aja nih, ini perjalanan tanpa henti. Dan ketika lu udah nyampe di level seperti ini, barulah lu mulai pelan-pelan numbuhin orang-orang yang bisa membantu hidup dari karya. Kelar dari suci ini mungkin lu bikin penonton 80 orang yang datang. 80 orang itu happy karena experience-nya menyenangkan. Habis itu dia mau berkorban lagi ketika harganya lebih mahal. Jadi 150 penonton, dari 150 jadi 300. Dari 300 jadi 600. 600 1200. 1200 jadi 3000. 3000 jadi 5000. Sampai sini. Siapa yang mau bertanya? Kaget nggak? Ya, Alex. Saya Google Translate, maaf saya belum mengerti. Itu teman juga. Best friend. Best. So there are, let me help you. Saya mengerti, tapi The people who don't know you, they know you. Yeah. They know who you are. They're your friend. They're your friend that you hang out with. Yeah. This is your best friend. So the whole idea of having a career is to move people from this side to this side. Because when people have decided that they're your best friend, it's because they gave a little bit of themselves to you, because they know you give a little bit of yourself to them. Yeah. thank you. No worries. Ada lagi? Lumayan. Ada kesempatan untuk ngomong bahasa Inggris. Memang Bendania doang yang ngomong bahasa Inggris. Hah? Siapa lagi mau nanya? Ayo Bran. Gue waktunya 2 jam. Jadi lu diem gak diem, gue di sini terus sampai selesai. Mendingan lu nanya. Boleh di luar kompetisi yang terkait sama stand up. Sekali lagi, hari ini tugas gue adalah memastikan lu bisa hidup dari stand up. Memastikan lu bisa berkarir dari stand up. Jadi nggak ada hubungannya sama kompetisi, tanya aja, silakan, apapun. Yang gue bisa bantu, gue bantu. Mereka nggak mau nanya, guys. Alex, lagi apa? Saya mau tahu. Ya. Karena komedi untuk di Belgia itu sedikit beda. Ya, Kita ada banyak sarcasm, ya, irony. ya, Di sini setiap kali saya coba susah sekali. ya. So, saya harus ganti semua komedi untuk sukses di sini. Tapi itu susah untuk saya untuk mengerti bagaimana saya harus tulis. Saya punya banyak materi tapi
tidak bisa jalan di sini. So saya coba mengerti tapi saya belum mengerti. Ada satu trik untuk mengerti. Oke. Alex, yang saya jawab pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa ya, Alex? Ya, kalau saya tidak mengerti. Tanya lagi aja ya. Soalnya kalau misalkan yang saya jelasin nggak ngerti, tanya lagi aja. Saya jawab pakai bahasa Indonesia karena jawaban dari pertanyaan kamu sebenarnya masih relevan sama teman-teman yang lain. Ya. Alex kan kurang lebihnya nanya nih, stand up di Belgia sama stand up di Indonesia beda. Di Belgia tuh banyak sarcasm, banyak irony dan segala macamnya yang kalau misalkan saya sekedar alih bahasakan ke bahasa Indonesia nggak ketangkep, jok-jok saya jadi nggak kena. Terus saya mesti bagaimana? Gitu kan kurang lebihnya. Ya. Hal yang sama juga terjadi ketika saya stand up dalam bahasa Inggris, Alex. Kayak di sini mungkin yang bahasa Inggrisnya paling bagus Ical kelihatannya. Ben Danio ya. Ben Danio juga pasti tahu bahwa stand up dalam bahasa Inggris itu nggak sesederhana alih bahasa, ya kan? Karena yang paling susah, Alex, itu bukan bahwa di Belgia orang tahu irony dan sarcasm dan di Indonesia enggak. Orang Indonesia juga memahami sarcasm, memahami irony, tapi konteksnya yang beda. It's the context of the joke that makes it different. Not in the sense that you're using irony or sarcasm or whatever that is. It's the context of the joke. Nah, tapi kalau menurut saya, Alex, kendala Anda itu bukan di majas, bukan di sarcasm, tapi di delivery. Yang susah, Alex, and I really try to be blunt, because you know that's how comedians are, right? Yang susah dari kehadiran Anda di sini, Alex, sebelum Anda sudah ada satu bule yang pernah ikutan. Seorang perempuan dan dia bahasa Indonesianya jauh lebih baik daripada Anda. Iya, dan mau nggak mau karena di Suci 9 standarnya untuk bule di Suci jadinya dia. Dan ini menyulitkan karena menurut saya kendala Anda itu bukan di sini tapi di bahasa. There's a rhythm in doing stand up. It's almost like singing. Ada banyak kata yang baru dan saya tidak ada rasa sama kata yang itu. So biasa saya harus naik tapi saya tidak untuk rhythm. And saya harus banyak latihan karena kalau orang yang lain bicara saya mengerti mungkin 30%. Ya. Mungkin poinnya gini, Alex. Karena saya berasumsi Alex emang pengen bertahan selama mungkin, maka konsekuensinya Alex harus 2, 3, 4 kali lebih ekstra usahanya dibandingin yang lain. Alex tahu aktor namanya Richard Kyle nggak? Richard Kyle. So he's Australian. Just moved to Indonesia. Probably the most good-looking Indonesian/Australian we have around. So he's good looking, the industry wants him. He can't really speak Indonesia, but he has to act in movies using bahasa Indonesia. So what he does is he memorizes the sound. He doesn't understand the word, he memorizes the sound. Dia lihat skripnya, dia hafalkan suaranya. Dia suruh orang lain ngomong, kemudian dia dengar, kemudian dia hafalkan. Dia merekam suaranya. Karena dia tahu sebagai aktor bagaimana cara dia deliver naskahnya sama krusialnya. Dalam hal Anda, Alex, untuk bisa bertahan lama di sini, karena saya sangat tidak khawatir dengan intelektualitasnya, saya lebih khawatir sama delivery. Alex mesti lebih ekstrim dalam melatih gimana cara dan tempo yang tepat untuk menyampaikan. I mean, you're already here. I mean, you can't blame your lack of language skills because you're already here. You know this already, right? Maksudnya, yeah. So the consequence. Mungkin saya ambil tema, saya bicara jelek di dalam materi dan seperti itu mungkin, tapi berapa lama bisa main? Exactly. Yang jadi masalah, Alex, kita nggak mau orang ngetawain kamu. Kita pengen orang ngetawain materi stand up kamu. Dan itu adalah dua hal yang berbeda. Dan ini untuk yang lain juga. Kita nggak pengen orang ngetawain elu. Kita pengen orang ngetawain materi stand up lu yang berarti isi kepala lu.
Jadi kalau misalkan, dan saya setuju sama Alex, sebaiknya kita tidak lama-lama bermain dengan bahasa jelek, karena orang jatuhnya ngetawain Alex. Kita nggak mau itu. Kita pengen orang ngetawain sesuatu yang Alex konsep, sesuatu yang Alex tulis, yaitu materi stand up. Nah, untuk membantu penulisan juga, I would suggest Alex to shy away using complex language structures and went back just to the basics of it. Do self-deprecation. Just self-deprecate yourself. Kan di stand up tuh ada 3 level joke. Ngajak penonton ngetawain kita, ngajak penonton ngetawain orang lain, dan ngajak penonton ngetawain dirinya sendiri. Yang paling mudah memang adalah ngajak penonton ngetawain kita. Dan ketika saya bilang mudah, bukan berarti gampang. Maksudnya bukan gampangan. Banyak di seluruh Indonesia yang di sini juga materi stand up-nya adalah tentang dirinya sendiri. Saya pun di level karir seperti ini masih suka ngomongin hal-hal jelek tentang diri saya sendiri. Menurut saya kita gunakan itu aja. Mari kita mulai ajak penonton berkenalan sama Alex. Alex itu seperti apa? Kita coba hindari penggunaan majas yang terlalu rumit kayak sinisme, sarkasme, ironi yang secara konsep bahasa butuh lapisan untuk memahami. Kalau dalam bahasa Indonesia bersayap, kita pakai yang apa adanya aja, blunt. Saya takut untuk coba yang materi biasa, karena kemarin saya coba di Denpasar, semua melihat tidak ada orang tertawa. So Alex, sorry dipotong ya, tapi kadang-kadang Lex, masalahnya tuh bukan di jokes biasa atau jokes ironi, masalahnya adalah emang gak lucu. ya. Ngerti nggak? Jadi ini bukan cuma masalah Alex, ini yang lain juga kayak gitu nih. Nanti ada yang stand up terus nggak lucu, habis itu dia bilang, orang kayaknya nggak ngerti persona saya bang. Atau ntar dia bilang, orang kayaknya nggak ngerti kalau saya ini sebenarnya lagi sarkastik bang. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Atau ada lagi yang bilang, orang kayaknya nggak suka dark jokes. Nggak, bukan itu. Bukan masalah dark jokes, bukan lu masalah sarkastik, bukan nggak suka karakter lu. Emang joke-nya nggak gitu lucu aja. I believe funny is funny. Kalau emang lucu-lucu aja. Jadi mungkin Alex, masalahnya itu bukan masalah saya pakai jokes yang biasa aja dan segala macam. Emang jokesnya nggak solid, nggak terlalu solid. And as someone who tell jokes for a living, sometimes you can bring this joke to one place, it kills, and then you bring to another place, it doesn't. That only means that the joke isn't universal enough. And Chris Rock said it best. He said, if only smart people get your joke isn't that smart. So I guess, Ricky Gervais, He does a lot of smart jokes. yeah, but people understand. So the point is, how do we make people understand the joke? It has nothing to do with being smart or not. The only thing that we need to do is to make sure people understand what we meant. That's the whole idea of it. And that's the hardest part. Because we live in a crazy world where every country speaks in their own language. You speak, I don't know how many languages, 5 languages, right? So it's kind of messed up in your head. It is. Yeah, but It's not because of the language. yeah, exactly. At the end of the day, you have to find a way to write just solid jokes. Because if only smart people get your jokes, the joke isn't that smart. And Chris Rock said it best, right? So I hope the book helps. I think the book will help. It has exercises in it. Just take a look at it, and hopefully it can help you, right? Yang lain ada lagi mau nanya? Silakan. Udah cukup kayaknya belajar bahasa Inggris dari saya, intermediate. Ayo yang lain. Kalau nggak ntar Alex lagi yang nanya. Soalnya cuma Alex yang nggak peduli. Kalau lu kan apa sungkan? Apa itu? What is sungkan? There's no English word for sungkan. Do you know what sungkan means? Sungkan is a word Indonesian use when they feel like they want to say something, but they don't feel right saying it. Okay, malu. It's not malu. It's hesitate. It's almost like hesitate, but it has a cultural reference to it. Siapa yang mau nanya? Siapa mau nanya? Ayo buruan. Kalau enggak kita diem-dieman terus. Pilihannya adalah kita diem-dieman terus atau gue ngobrol sama Alex berkali-kali pakai bahasa Inggris. Ayo buruan. Karena asumsi gue, kalau lu masih di level seperti ini, berarti lu masih butuh bantuan dari sisi karir. Jadi kalau mau dibantu dari sisi karir, tanya sekarang mumpung lagi ada gue. Pada malu. Ayo, tuh lihat kasihan tuh anak Kompas TV muter-muter mulu. Mau nyodorin mikrofon. Ya, Ali Akbar, silakan Ali Akbar.
Kenapa Ali Akbar? Ini Bang, kita kan sebagian ini kan dari daerah gitu, maksudnya komika yang lahir dari daerah. Nah, untuk berkarya tuh ada saran nggak Bang? Kalau memang apakah kita harus ke Jakarta untuk berkarya di sini, atau kalau misalnya kita di daerah masing-masing itu gimana caranya biar kita bisa tetap berkarya di daerah gitu Bang? Terima kasih Bang. Siapa nama Anda? Ali Akbar. Ali Akbar ya. Dari mana Anda? Dari Ternate. Komunitas Anda itu ya? Komunitas Ternate, tapi ada komunitas Jogja juga, saya lahir di Jogja Bang. Iya, bagus. Ali Akbar nanya sebuah pertanyaan yang sebenarnya udah agak kejawab dikit, tapi gue coba ulas lagi ya. Pertanyaan Ali Akbar kan, apakah mesti ke Jakarta untuk bisa punya karir? Jawabannya enggak. Pertanyaan lanjutannya adalah, lu mau berkarir hanya dari kota tempat lu tinggal, atau lu mau punya karir se-Indonesia? Jawabannya apa? Kan lu nanya nih, kalau mau berkarya stand up, lu mesti ke Jakarta atau enggak? Ya kan? Jawaban gue enggak. Tapi pertanyaan gue balik adalah, lu sendiri mau berkarirnya hanya di kota tempat lu tinggal, atau mau berkarir se-Indonesia? Se-Indonesia Bang. Berarti konsekuensinya adalah, gimana caranya bukan cuma orang di kota lu yang tahu lu stand up kan? Personal branding lu harus lebih dari sekedar di kota lu. Misalkan dalam hal ini Ternate. Misalkan dalam hal ini komika-komika Ternate. Komika-komika Ternate pengen punya karir. Tapi dia pengen punya karirnya di luar kota Ternate, pengen karir di Indonesia. Ya berarti kegiatan personal brandingnya, kegiatan mencari orang dari yang nggak tahu jadi sahabat, harus dilakukan se-Indonesia. Bisa aja dari Ternate, tapi lewat YouTube. Pertanyaannya, pada mau nggak anak-anak Ternate untuk secara rutin naikin 5 menit ke TV? Jawabannya enggak. Akhirnya, komika yang cuma di Ternate nggak pindah ke Jakarta, nyalahin keberadaan dia di Ternate sebagai alasan kenapa dia nggak punya karir. Padahal bukan itu. Dia bisa tetap ada di Ternate, nggak ngelakuin YouTube juga bisa. Dapat karir di Ternate, dan nggak apa-apa. Kita tahu ada banyak komika-komika solid, kayak misalkan Cacing di Medan. Gila itu. Lucu gila itu orang. Dan di Medan, rata kayaknya job dia semua yang ngambil. Jadi artinya dia bisa nggak pindah ke Jakarta, dan tetap punya karir. Karirnya dia dapatkan di tempat dia berada, yaitu Medan. Tapi kalau misalkan jawabannya adalah anak-anak Ternate ini pengen punya karir di Indonesia, dan dia mau tetap di Ternate, ya bisa. Tapi konsekuensinya gimana caranya orang di Indonesia tahu? Jawabannya YouTube. Tapi kan pertanyaannya, pada mau nggak ngupload? Nggak mau. Jawabannya tahu nggak kenapa? Karena masih mau saya pakai, Bang. Nah, kan bisa nulis lagi. Nulis lagi, upload lagi, nulis lagi, upload lagi. Itu kan yang ditantang sama Suci. Itulah kenapa di Suci itu penting. Karena setiap minggu lu diminta untuk nulis. Kalau di Suci bisa, kenapa ketika sendirian lu nggak bisa? Jawabannya adalah karena emang butuh self-discipline. Anak-anak ini pada nggak mau. Ya habis kalau nggak gitu gimana caranya orang bisa tahu se-Indonesia? Yang didapat dari seseorang pindah dari Ternate ke Jakarta adalah peluang. Karena panggungnya lebih banyak, TV juga lebih banyak. Jatuhnya apa? Peluangnya akan membuat orang itu dicaplok sama TV, ditaruh ke TV, dan dari TV dia bisa melakukan proses itu juga, dari nggak tahu jadi tahu, dari tahu jadi kenal, kenal jadi teman, teman jadi teman main, teman main jadi sahabat. Jadi jawabannya Ali Akbar, bisa. Tapi kalau dia tinggal di sebuah kota tapi pengen punya karir di Indonesia, dia harus kasih tahu se-Indonesia bahwa dia adalah seorang stand up comedian, dan caranya hanya lewat internet dengan naikin klipnya. Dan yakin pasti bisa. Kalau nggak bisa, ya jangan berharap punya karir. Gue aja bisa. Kita sepakat kan bahwa gue nggak lucu-lucu amat? Sepakat gak? Iya kan? Ini gue nih mengakui loh, gue nih nggak lucu-lucu amat. Maksud gue ada banyak yang lebih lucu. Gue bahkan ngerasa ada banyak komedian lebih lucu daripada gue. Tapi gue disiplin deh gitu doang. Gue nulis mulu, bikin show. Kadang-kadang lucu juga show itu. Orang gue kadang-kadang ngeliat, apa sih Lunji? Aneh banget. Tapi gue disiplin doang. Gue nulis, gue bikin pertunjukan, gue upload di YouTube. Gue nulis ulang, gue bikin pertunjukan, gue upload di YouTube. Gue tulis ulang. Begitu terus, sampai sekarang ada lebih dari 50, mungkin 60 klip gue stand up di YouTube gue sendiri. Guys, untuk bisa punya karir dari stand up, gak ada hubungannya sama lucu. Jadi gue yang bilang nih, itu orang yang di situ, gak lucu dia. Maksud gue bukan yang paling lucu. Tapi disiplin gitu dalam mengembangin karir.
Dan fair kan? Kalau orang yang kayak gue level lucunya yang gak lucu-lucu amat bisa berkarir dari stand up, ya kan lu juga bisa. Aduh, gue yakin di depan gue ini lu pada ada yang lebih lucu daripada gue, yakin gue. Yakin gue kadang-kadang ketika gue lagi stand up, lu nonton klip gue, apaan sih Ji? Yakin gue. Yakin gue. Cuman pertanyaannya, lu kayak gue nggak disiplin gitu nulis, jangan takut untuk ngupload materi lu ke YouTube. Kan lu bisa nulis lagi, kan ini pekerjaan lu. Alasan kenapa gue nulis jokes setiap hari, sampai hari ini, adalah gara-gara Jerry Seinfeld lagi duduk di pinggiran di kayaknya Fifth Avenue atau apa gitu. Terus dia ngeliat tukang bangunan, kuli lewat. Kulinya malas-malas tapi dia berangkat kerja. Terus Jerry Seinfeld bilang, itu orang malas tapi tetap berangkat kerja. Ya karena itu kerjanya dia. Kerjaan gue kan pelawak. Malas nggak malas, emang ini kerjaan gue. Ya udah gue nulis. Jadi kan pertanyaan, apaan sih lu Cal? Pertanyaan adalah, ini stand up comedy ini pekerjaan lu atau bukan? Kalau emang kerjaan lu, ya udah berangkat kerja tiap hari nulis. Nggak peduli lucu atau enggak, nulis aja udah. Naikin bawa ke atas panggung. Solid rekam, naikin ke YouTube. Tulis lagi gitu terus, dan itu yang membuat lu bisa punya karir. Sekali lagi, aduh gue bukan yang paling lucu dah se-Indonesia. Gue cuma yang niat aja. Oke, Ali Akbar. Oke, thank you, Bang. Yuk, lagi. Rio Stephen Dumatubun. Ya. Tuh, dikasih mikrofon dulu tuh, Rio Stephen Dumatubun. Semuanya tepuk tangan dulu untuk Awe. Tepuk tangan untuk Awe dong. Ada Awe di belakang. Terpesona. Aku terpesona. Rio, silakan. Mau nanya apa lu? Ini Sanji. Itu kan dari temen jadi temen main. Gak mungkin dong 5.000 penonton lu ajak main bareng. Gak mungkin ya. Iya. Itu masuk dari teman ke teman main tuh melalui sosmed atau YouTube tuh supaya dia lebih dekat dengan kita kan gitu kan. Iya. Intinya itu kan. Iya. Berarti bisa media lain kan, bisa kayak Instagram atau apapun itu yang intinya untuk mendekatkan si teman ke teman baik dan jadi sahabat. Itu kan kayak fasenya kayak gitu benar. Iya dan tidak. Ketika masih ada lanjutan pertanyaannya, silakan kalau ada lagi. Enggak, selain itu apakah ada media lain? Jadi gue tuh agak ambigu dari teman ke teman main. Iya. Gitu. Itu aja sih. Oke, gini. Sorry, gue coba untuk jelasin lebih dalam ya. Yang gue maksud dengan teman main adalah fase di mana orang yang udah tahu lu dan bilang dia suka sama lu mau datang ketemu langsung. Itu maksudnya teman main. Teman main tuh nongkrong bareng. Kan ketika udah bilang, kan teman main nggak mungkin 5.000 orang. Ya itu 5.000 orang yang datang ke JCC, itu tuh teman main tuh. Artinya dia ketemu fisik. Dan ketemu fisik tuh bukan berarti harus show. Kadang-kadang lu bisa, tahu nggak meet and greet itu adalah fase untuk nyaring dari yang teman jadi teman main. Meet and greet, nongkrong bareng, apapun itu. Ketika ada orang mau datang langsung untuk ketemu lu, udah datang itu udah di fase teman main. Karena nggak semuanya. Gue coba untuk bikin. Itu berarti kayak ini ya. Sini aja deh. Kayak kalau di Mas Panji kan ada apa namanya? Lounge. Ada lounge. Jadi lounge itu ya fungsinya kalau lu emang jadi sahabat, lu loyal untuk keluar duit segitu. Itu kan ya gitu maksudnya gue. Arahnya ke sana kan? Kalau menurut gue teman main itu ada di level sebelum dia beli tiket. Nih, ini contohnya nih. Lu komunitas apa gue lupa? Jakbar, stand up di Jakbar. Misalnya nih, ini teman main. Misalnya orang tahu, kenal, teman main, sahabat. Oke. Masuk nih dari sini nih, Kompas TV yang bawa. Orang jadi tahu Rio Stephen Dumatubun. Orang jadi kenal Rio Stephen Dumatubun adalah stand up comedian yang suka ngomongin bahwa dia adalah satpam dan anaknya yang namanya Bobby nakalnya bukan main. Terus dia abis beberapa kali nonton stand up, dia bilang, anjing di antara 15 komika, kayaknya gue Rio deh. Karena bukan cuma topiknya doang, gue seneng cara dia ngomongnya, cara dia marah-marahnya, segala macamnya gue seneng. Nah, sebelum dia mau berkorban untuk lu, untuk beli tiket buat lu, dia akan mencoba untuk ngetes dulu apakah ketemu sama lu secara langsung adalah sesuatu yang merupakan pengalaman yang menyenangkan. Tiba-tiba dia dengar nih, misalnya Sun
Jakbar. Dia beli tiket untuk rame-rame. Resikonya masih kecil nih, dia belum bayar untuk lu. Tapi karena ada lu, gue datang, gue pengen nonton nih. Ketika dia datang untuk ketemu lu secara langsung, itu jatuhnya teman main. Nah, nanti penentuannya, apakah dia dari teman main akan ke sahabat, adalah experience dia ketemu sama lu langsung. Kalau ternyata setelah dia ketemu lu langsung, terus udah gitu lunya, Bang Rio, boleh foto? Apaan sih lu? Saya ini artis. Dia akan langsung ngerasa, ternyata experience ketemu langsung sama Rio nggak enak, nggak ngelanjut ke sini. Tapi ketika dia udah ketemu langsung sama lu, ternyata lu orangnya baik, ternyata lu emang satpam setiap hari, bukan pintu gitu-gitu. Ketika pengalamannya menyenangkan, dia akan bilang, suatu hari Rio bikin show, gue mau berkorban untuk dia, untuk bayar. Itu maksudnya. Dan kadang-kadang experience teman mainnya itu bisa aja Sun Jakbar, bisa aja grand final. Misalnya nih, gue nggak tahu season ini finalnya berapa orang ya, tapi anggaplah 3 orang misalnya, 3 besar. Terus si Kompas TV memutuskan untuk bikin show ngajak penonton. Terus orang yang bilang suka sama lo, gue datang gitu, pengen ngeliat secara langsung kayak gimana sih nih si Rio gitu. Datang dia ke grand final. Kalau pengalamannya ketika ketemu sama langsung menyenangkan, dia akan mudah untuk dibawa ke sini. Terlepas dari lu menang atau kalah di grand final, 1 bulan atau 1,5 bulan lu bilang, guys, gue mau bikin show nih tentang keresahan gue waktu ikutan audisi, tapi cuma buat 100 orang doang, harganya 75.000. Pada mau nggak? Nah, orang-orang yang udah ketika ketemu sama lu langsung pengalamannya enak, dia akan datang mengorbankan 75.000-nya untuk datang. Ketika dia udah datang untuk bayar tiket lu saja, itu udah sahabat. Oke guys, ketika dia datang hanya untuk bayar lu, dia itu sahabat. Makanya, berapapun penonton show lu pertama kali, pegang baik-baik nama mereka, ingat baik-baik wajah mereka. Mereka yang akan jadi tulang punggung karir lu. Mereka adalah orang-orang pertama yang percaya sama lu di saat yang lain belum. Oke? Sama-sama, emang saya orang baik kok. Nggak usah terima kasih. Siapa lagi mau nanya? Ya, Alif. Si sombong. Alif si sombong. Kenapa, Lip? Kenapa? Ini Alif mau nanya. Pasti kan dalam semua proses dari teman sampai sahabat itu kan banyak masalah yang pasti mesti dilewatin, sangat banyak cobaan juga gitu kan. Mungkin Alif izin ini aja Bang, ada nggak sih tips-tips problem solving terbaik yang biasa Bang Panji lakuin kalau dalam lagi masalah krusial atau masalah terberat Bang Panji gitu? Untuk kita mungkin nanti di tengah kompetisi yang ada masalah, atau di luar tengah karir kita juga ada masalah. Nah, problem solving terbaik caranya Bang Panji itu gimana sih Bang? Terima kasih. Alif, sebelum gua jawab dulu, gua mau nanya secara spesifik masalahnya apa dulu nih? Karena masalah bisa banyak dan solusinya beda-beda. Misalnya ada masalah, ada fans sebel sama lu misalnya karena lu menyinggung. Masalahnya solusinya A. Kalau misalkan ternyata masalahnya adalah apa ya? Dia tiba-tiba nggak suka lu geser karirnya gitu. Misalkan gini, misalkan kita total berapa episode sih, Suci? Total sampai final? 13 episode. Misalkan di tengah-tengah nih, Liv, dari episode 1 sampai 6, di 7 dan seterusnya, lu berubah pendekatan. Terus tiba-tiba orang bilang, mana nih Alif yang dulu? Nah, itu masalah beda lagi solusinya. Nah, pertanyaannya adalah masalah kayak apa dulu? Karena tiap masalah beda-beda. Itu Bang, ngadepin misalnya ada omongan dari luar atau apa gitu, komentar-komentar dari luar gitu, apa ini buat ngadepinnya baik gitu. Gimana caranya ketika kita harus berhadapan dengan omongan orang soal kita gitu, kita nggak lucu gitu ya. Tahun 2021 masih harus ngapus papan tulis itu gak enak banget. Kenapa kita belum ada teknologi di mana kita hilang gitu? Kasian banget sih.
Oh iya. Yang anak-anak kayak diginiin meret langsung hilang ya. Iya bener. Iya Bang Ical. Mohon maaf, saya nggak tahu kalau itu pakai magnet. Gue lagi nyari cara untuk jawab dengan enak. Pakai cerita. Suatu hari gue diundang ke kampus, Alif. Gue lupa kampusnya di mana, tapi gue inget banget kejadiannya. Kampus ini punya auditorium. Terus mungkin ada 1.000 orang di situ. Setelah gue bikin panjang lebar pemaparan, kesempatan dibuka untuk penonton bertanya. Silakan yang mau nanya, pada angkat tangan semua kan? Terus ada 1 orang ditunjuk sama panitia, kamu gitu. Terus, nih gue impersonate dia nih. Waktu dia terima mikrofon, terima kasih banyak. Sorry ya semuanya, saya duluan. Mohon maaf, kalian kalah cepat. Mohon maaf ya, saya duluan ya. Sorry ya, jangan marah sama saya. Halo Bang Panji, kena deh. Maaf, jangan tersinggung dong. Katanya pelawak, jangan tersinggung. Saya mau nanya nih Bang Panji. Orang-orang selalu bilang saya orangnya nyebelin. Katanya saya sengak. Menurut saya mereka itu semua haters. Apa pendapat Mas Panji? Gimana saya harus ngomong apa sama mereka? Jawaban gue adalah, mungkin orang-orang bilang lu nyebelin karena emang lu nyebelin. Lu aja nggak ngeh. Gue aja ngelihat lu pertama kali langsung ngerasa lu nyebelin. Lu naik gue, sorry ya, kita deh gitu. Terus gue bilang, ketika orang ngomongin sesuatu tentang lu mesti sadar bahwa resiko bahwa mereka benar, kemungkinan bahwa mereka benar itu selalu ada. Siapa sih? Ada lagi nih, Lip. Kampus yang berbeda. Kayaknya ini lebih recent. Ada cewek ngomong, dia dikasih kesempatannya, cewek ngomong, Bang Panji, Bang Panji, saya udah jadi YouTuber cukup lama. Terus gue tanya, lama tuh berapa lama? Udah 4 bulan, kata gue, ya elah 4 bulan. Terus gimana ya Mas Panji? Saya setiap kali bikin konten tuh orang selalu bilang konten saya jelek. Saya mesti gimana nih? Karena mereka mengganggu, mereka mempengaruhi orang lain. Dan orang lain jadi percaya konten saya jelek. Terus gue tanya, kanal YouTube lu apa? Sejak kasih tahu, terus gue lihat, pas gue tonton, emang jelek, Lip. Kontennya. Jadi gue bilang, kayaknya orang-orang itu ketika dia bilang, itu bukan karena dia haters, karena dia jujur. Tahu nggak? Di balik karir seseorang yang tidak berkembang, ada teman yang bilang bagus-bagus kok. Di balik karir seseorang yang tidak berkembang, ada teman yang bilang bagus-bagus kok gitu. Padahal jelek. Temennya nggak bilang. Yang lebih berani jujur sama dia, orang yang dia tidak kenal. Jadi, ketika ada orang ngomongin apa segala macam, termasuk terhadap gua. Kalau gua, yang pertama gue lakuin, ya gue diemin karena kemungkinan dia benar. Apalagi, gue sering banget. Lu kalau ngeliat semua video YouTube yang ada guanya stand up, pasti ada. Ini orang nggak lucu banget dah. Ini orang kenapa jadi juri sih, kan dia nggak lucu. Kenapa sih Panji nulis buku tentang stand up, dia kan nggak lucu. Waduh banyak banget. Dalam hati gue ketika setiap kali ada orang bilang gue lucu, nggak lucu, gue ngerasa ya jangan-jangan emang dia benar. Emang mungkin gue nggak lucu di mata dia. Nah, inilah kenapa penting sekali untuk kita memegang sebuah prinsip.
dalam hidup yang kita lakuin itu antara kita benar atau kita salah, udah. Antara kita berhasil atau kita gagal, udah. Yang jadi masalah adalah kita tuh takut banget untuk salah. Karena itu kita juga bangga benar ketika benar. Padahal dalam hidup kita pilihan cuma itu, 50-50. Nggak mungkin orang benar mulu seumur hidup, nggak mungkin orang salah mulu seumur hidup. Jadi ketika lu salah, nggak usah sedih. Aduh, gue salah. Ntar juga benar. Kalau lu benar jangan sombong. Ntar juga salah. Nah, cuman orang-orang tuh terlalu besar faktor dramanya terhadap benar dan salah. Sehingga ketika ada orang yang nunjuk kesalahannya, dia tuh langsung insecure gitu. Ya udah santai aja. Benar atau salah tuh sama aja. Kalau salah nggak usah sedih ntar benar, kalau benar nggak usah sombong ntar salah. Sama aja. Kalau kita udah berhasil nyopot faktor drama dari benar dan salah, hidup lebih enak dah. Kita nggak terlalu berangin-angin ketika lagi benar, jadi mawas diri. Dan kita nggak terlalu ngedrop dan panik ketika ada orang yang ngomongin jelek-jeleknya soal kita. Apalagi, ini poin ketiga, Lip, paling penting. Apalagi orang boleh ngomong apapun tentang kita. Masa nggak boleh? Bukankah pekerjaan kita adalah ngomongin orang? Masa kita boleh ngomongin orang nggak boleh ngomongin kita? Kan nggak adil. Masa gue boleh ngetawain orang nggak boleh ngetawain kita? Jadi setiap kali nanti, dan ini bukan cuman akan Alip alamin, kita semua pasti akan ngalamin. Apalagi di TV. Oh, yang udah pernah ngeliat rasanya dikomentarin orang di Indosiar, mungkin lebih enak lagi. Lu akan dikomentarin orang. Cuman mereka emang boleh komentarin. Emang mereka boleh, beneran deh. Selama lu ingin selalu dibolehin untuk komentarin orang, maka orang selalu boleh komentarin lu. Fair-fairan aja. Selama lu masih pengen jadi stand up comedian, dan bebas komentarin apapun, orang akan bebas komentarin lu, itu adil. Kedua, terus emang kalau mereka ngomongin jelek tentang lu, terus kenapa? Kan bisa aja mereka bener. Daripada ngomel, nggak usah insecure gitu, ya udah terima aja. Ya, karena salah itu biasa, bener itu biasa. Oke, Alip? Thank you, bagus pertanyaannya. Ada lagi mau nanya? Masih lama, Ical mau nanya. Nah, gini bang, dan gitu bang. Mau Bang Ical ya? Iya. Bang Ical dari stand up mana nih Bang Ical? Ada di Palu bang. Luar biasa. Ngomong-ngomong Sulawesi, Palu aman gak sih? Palu aman bang, tapi kena gempanya juga sekitar 2 skala Skala hektar. Skala Richter bang. Skala Richter ya? Iya, agak kena juga bang. Nah, yang saya mau tanyakan ini bang. Ini pengalaman dari Suca gitu bang. Kan saya dari Suca itu kan keluarnya gara-gara ngeblank bang 2 kali itu bang. Nah, saya itu terpuruk bang pas ngeblank itu bang. Selama 1 tahun saya tidak stand up bang, kecuali ngejob. Enggak, tapi kalau saya stand up di TV itu saya lama itu bang, setahun. Pernah diundang Suca 3 juga saya nolak karena kan itu bang, trauma begitu bang. Nah, kalau misalnya nih enggak amit-amit juga sih, maksudnya begitu lagi, tapi kan tidak ini saya. Kemarin kayak panik sedikit itu gara-gara lihat Bang Egi. Cuma kayak maksudnya jadi kepikiran lagi tuh bang, jadi kayak kok ngejatuhin orang ya? Enggak. Ya emang gue lagi jatuh gitu. Enggak bang, maksudnya gini bang, pas dia tampil tuh saya kayak langsung trauma lagi gitu bang, pas ingat lagi tuh bang. Nah, untuk antisipasi untuk karir itu bagaimana tuh bang? Maksudnya ada sarannya atau mungkin bagaimana atau? Boleh tahu nggak, Cal, yang bikin lu ngedrop tuh apa? Faktor apa yang bikin lu ngedrop banget sehingga lu nggak bisa stand up? Malu saya bang, karena siarkan di Suca, siarkan baru. Yang akhirnya bikin lu stand up lagi apa? Habis di luar job ya? Habis pijet bang. Dan itu dijadikan materi itu bang, bikin saya naik dari itu. Karena lu nemu sebuah kejadian yang kemudian bikin lu jadi ini harus jadi beat gitu ya? Iya bang. Nah, itu kan kayak. Ya berarti nanti kalau ngeblank pijit lagi aja, Cal. Siapa tahu ada beat baru. Enggak amit-amit bang, maksudnya gitu, gimana bang? Untuk karir begitu bang juga, personal branding atau
Aduh, banyak lah bang. Oke, Cal, ini yang mau gua kasih tahu teori ya, sekali lagi teori. Belum tentu mudah untuk diaplikasikan, tapi teorinya seperti ini. Hah, anjing. Ngapus lagi. Ngomong-ngomong, selain Egi, siapa lagi di sini yang pernah ngeblank? Gue ganti pertanyaannya. Lo apa? Di kompetisi juga? Kompetisi ngeblank. Suca juga? Suca 2 ya. Waktu itu faktornya apa? Faktornya baru pertama ngeliat kamera sih pas itu. Maksudnya? Ngeliat kamera kan di Suca nih. Emang ini episode pertama? Iya, episode pertama itu. Ngeblank. Memang nggak bisa ngeliat kamera gitu. Nah, jadi sekarang lagi ngeblank nih saya. bagus. Lo kenapa, Gi? Kalau boleh tahu, kenapa lo ngeblank? Lupa aja sih bang, nggak ingat apa-apa gitu. Dan pas ngerasain ngeblank tuh setelah di Suca itu gitu. Jadi selama stand up dari dulu nggak pernah ngerasain ngeblank. Sekali ngerasain ngeblank tuh di itu terus shock aja gitu, mungkin kan karena. Tapi lu pernah mikir-mikir nggak kenapa waktu itu ngeblank? Pernah lu pikir nggak, lu inget-inget ya? Kalau dia kan diliatin kamera kan, dia ngerasa diliatin kamera tuh canggung aja gitu kan? Kalau lu apa? Kayaknya terlalu menghafal. Terlalu menghafal. Kalau lu? Kalau saya gara-gara panik bang. Paniknya kenapa? Jadi kan materiku ini sudah jadi nih set-setnya. Terus pas di screening sama mentor katanya tidak boleh dibawain semua begitu. Jadi mesti bikin lagi tuh bang. Panik itu bang. Karena baru pertama kali ikut kompetisi juga. Itu minggu keberapa? Minggu banyak bang itu. Pokoknya pas 13 besar lah itu bang. Kalau yang kecap 2 kali itu bang. Kalau yang pertama itu naik lagi tuh karena belibet. Bilang urinoir. Harusnya? Iya, seharusnya kan urinoir jadi rinoroir. Oke. Sebelum gue ngomongin soal trauma, gue mau ngomongin soal ngeblank dulu ya. Karena ngeblank itu sering banget terjadi di antara komika. Dan di kompetisi pun sering dari Suci 1. Kelihatan? Mas Egi kelihatan? Penonton YouTube kelihatan? Tipis-tipis dong, respect. Kok penonton sih? Peserta Suci yang paling enak untuk ditonton dari season 1 sampai season 8. Siapa menurut lu? Nanti gua kasih tau jawaban gua. Teriakin aja. Ridwan Ramil terus? Babe terus? Indra Jagel terus? Maljupri terus? Apa? Hifzi Khoir terus? Gue dengerin Empu Cihuy. Lu tau Empu Cihuy nggak? anak Padang Kemal Palevi. Abdur Dodit. Tahu nggak gue siapa? Mas Gareng. Tahu nggak? Suci 1. Tahu nggak kenapa? Karena setiap gue pikir lucu juga. Karena setiap kali dia bangun di Suci, dia nganggapnya itu job, bukan lagi kompetisi. Dia nganggapnya itu job. Kebetulan emang dibayar kan per episode kan? Mas Gareng setiap kali naik ke atas panggung itu nggak pernah goyang, nggak pernah deg-degan, dia ngejob aja. Yang bikin dia berhenti tahu nggak kenapa? Habis materinya. Materi yang selama ini dia pakai untuk ngejob. Kan kalau ngejob kan dia setengah jam, 45 sejam. Yang bikin dia udah karena udah gak punya materi, semua materi yang dia pakai untuk ngejob udah tayang, udah selesai, udah dia pulang aja. Habis itu ngapain dia? Apakah dia trauma? Apakah dia menyendiri sedih? Enggak. Selesai dia dari Suci,
dia ngejob, yaudah. Dia cuma pindah dari satu job ke job yang lain. Poinnya adalah kadang-kadang lu naruh beban terlalu besar sama diri lu sendiri atas dua alasan utama. Pengen banget menang dan gak mau kalah. Lupa untuk nikmatin. Orang-orang yang tadi lu sebut, tuh menurut gua ya, kelihatan enak di atas panggung, karena mereka emang seneng manggung. Lebih mudah memang untuk mereka kan ada penontonnya, gua akuin. Emang lebih mudah. Tapi mereka emang seneng manggung. Kayak Mama Levi, emang seneng perhatian. Orang-orangnya emang seneng ada di atas panggung. Nah makanya, gua mau ngasih tahu lu sebuah kalimat yang pernah gua kasih tahu kepada Yudakan. Yudakan pernah ikutan audisi. Suci. Mukanya tuh pucet. Suci sebelumnya tuh dia bukan ngeblank, tapi ya agak-agak kayak gitulah karena ada kendala teknis. Jadi dia lagi stand up terus kena kendala teknis. Terus jadi kayak antara clip on-nya belum nyala atau kamera belum nge-roll gitu-gitulah. Akhirnya jadi dia mesti ngulang terus kayak hilang mood terus sudah. Season berikutnya dia ikutan lagi, dia audisi di sebuah kota. Gue ngeliatin tuh dia karena gue udah kenal kan. Wah, panik gitu. Pas stand up ngeblank, kebetulan ada masalah teknis lagi, nggak tahu clip on, nggak tahu apalah. Wah mukanya tambah surem gitu kan. Keluar dari situ nangis. Nangis. Gue tanya, kenapa lu nangis? Aku beban bang. Beban kenapa? Aku bawa nama Cirebon. Kata gue, iya apaan sih? Emang lu atlet? Bawa nama Cirebon? Iya tapi satu komunitas. Mereka mengandalkan gue bang. Gitu. Terus gue bilang, kejar aja di audisi kota berikutnya. Tapi syaratnya satu. Kalau kira-kira ketika lu masuk dan lu gagal lu masih nangis, mending gak usah masuk sekalian. Karena yang ganggu dia beban. Tapi kalau lu bilang sama diri sendiri, dapat nggak dapat kayaknya sama aja, baru lu masuk ruang audisi. Bisa nggak kayak gitu? Bisa bang. Sudah. Pada hari itu beda sama sebelumnya. Dia nongkrong, bercanda-bercanda dan segala macamnya gitu. Kelihatannya ya, nggak tahu dia acting untuk pura-pura menutupi, tapi dia nggak diem gitu, nggak di pojokan, nggak kayak gitu. Santai aja dia main-main segala macam. Dia ikutan audisi, tanya Yudakan. Ada lagi kendala teknis, kamera belum roll. Tapi kali ini dia nggak terbebani kayak waktu itu. Menang nggak menang, sama aja buat dia. Nggak akan membuat dia sedih kalau dia nggak dapat. Dan abis itu audisinya lebih bagus, dan abis itu dia kepilih. Dan kendati pun dia keluar relatif cepat, karena dia setiap episodenya menjadi dirinya sendiri, ngomongin soal Cirebon, gue memutuskan untuk ngajak dia jadi opener. Habis itu dia yang akhirnya gue ajak jadi opener ke Afrika, ke Melbourne, ke Sydney. Semua gara-gara apa? Gara-gara kemampuan dia menghilangkan beban. Seandainya tadi lu bilang, lu ketika lagi sebelumnya lu stand up nggak pernah ngeblank kayak gitu, dan ketika TV lu ngeblank, dan lu juga itu adalah karena ya nggak santai aja, karena mungkin ketika lagi nggak di depan TV lu bisa mengatasi itu karena nggak ada beban, karena lu nggak ada ketakutan close mic dan nggak ada terlalu keinginan untuk menang gitu. Seandainya lu mentalnya kayak Mas Gareng yang ikutan Suci karena dianggap ngejob, dan ketika audisi ya dia ngejob lagi di job yang lain, mungkin lu lebih santai. Kalau Radit sering bilang tuh diaminin aja. Cuman kadang-kadang kita nggak berhasil mengamini. Gue juga kalau ngajar public speaking, salah satu ketakutan orang-orang adalah takut belibet. Padahal gue bilang, lah bukannya kita kalau ngomong sehari-hari suka belibet? Lu panik nggak ketika lagi ngomong sehari-hari belibet? Ya enggak sih bang, ya udah sama aja. Orang juga tahu belibet itu biasa. Ya kan? Cuman karena dia beban, dia pikir dia nggak boleh belibet. Padahal boleh. Di atas panggung emang nggak boleh ngeblank? Ya boleh. Cuman lu mesti terima aja bahwa lu ngeblank, nggak usah panik gitu. Kalau lu naik ke atas panggung, kemudian bisa menganggap panggung itu panggung ngejob aja gitu, emang lagi stand up aja, menurut gue akan jauh lebih baik. Itu bukan masalah teknis, itu masalah psikis, masalah mental. Ya, ngelawak aja udah. Bersyukur tahu, beneran deh. Bersyukur aja lu dapat kesempatan untuk manggung di Suci mumpung gitu, udah nikmatin aja udah. Ngapain sih? Mau juara? Cuman satu di antara lu ber-15 yang bisa juara. Tapi kan semuanya bisa punya karir. Terkait trauma,
Yang sulit dari stand up comedian itu ya, Cal, emang kita ini perasa. Menurut gue aset yang membuat kita jadi stand up comedian yang bagus adalah justru kita sensitif. Kita tuh bisa tuh ngelihat sesuatu dan mengolahnya jadi sesuatu yang lain. Kita bisa ngelihat sesuatu yang semua orang lain lihat, tapi buat mereka tuh biasa aja, buat kita tuh spesial. Maksud gue gini, emosional gitu ya, atau trauma terhadap kegagalan ketika lu stand up, gue mau bilang itu tuh biasa, nggak usah terlalu panik. Itu kayak pengen jadi petinju tapi nggak pengen kena pukul, nggak mungkin kan? Kualitas yang membuat lu baik sebagai stand up comedian kadang-kadang jadi kualitas yang membuat lu jadi terpuruk di sisi sebaliknya, karena terlalu perasa di sisi sini, perasaan yang sama tuh membuat lu terlalu mudah jatuh. Tapi barusan lu bilang sama gue, setelah berapa waktu berlalu lu akhirnya menemukan keinginan untuk stand up lagi kan? Karena emang lu pemanggung, karena emang lu stand up comedian. Jadi kalaupun ada apa-apa sama karir ini sekarang, Cal, dan lu sedih, udah nggak apa-apa, diemin aja, nggak usah bingung, nggak usah apa yang harus aku lakukan, apakah aku harus pakai drugs atau apa biar ceria kembali. Ntar juga balik. Kalau emang lu pemanggung, lu akan manggung lagi, lu akan kepanggil lagi. Itu kayak ngebom tapi lebih parah. Secara esensi ngebom kan? Iya kan? Iya udah ngebom aja. Udah pernah dong ngebom sebelumnya? Bangkit kan? Sama aja. Yang bikin itu tambah beban adalah karena di TV aja yang tahu lebih banyak. Tapi makin tinggi lu jalan dalam karir lu, anginnya makin kenceng memang, bebannya makin gede. Tapi makin gede anginnya, makin jadi indikator bahwa lu udah di level karir yang berbeda dari sebelumnya. Sama-sama. Atau narkoba kalau lu mau membuat. Yuk, siapa lagi? Masih ada setengah jam. Awe ngajar apa, We? Ngajar apa lu? Bagus. Emang harus gitu jadi pelawak, ditanya ya harus patah, harus punchline. Yo, siapa lagi mau nanya? Ya, silakan. Nama Lang. Iya. Lang, tutup Lang, itu dari tadi mikrofon kagak ada bungkusnya, pindah dari mulut ke mulut, tutup aja mulut lo kalau mau nanya. Ini Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya Bang, saya kan kena serang nih ya Bang ya. Kena serang netizen itu Bang. Dikatain anak durhaka gitu loh Bang. Gara-gara video Priso saya gitu Bang. Ini kedepannya mending saya tabrak aja atau gimana Bang? Soalnya saya mengamini itu gitu Bang. Mengamini apa? Kalau saya emang anak durhaka. Enggak, gue lupa beatnya yang mana sih, Lang? Yang bahas utang itu loh Bang. Oh, oke. Terus? Sekian, terima kasih. Enggak, jadi pertanyaannya apa? Ya, mending saya tabrak aja atau Tabrak tuh apa? Definisinya apa tabrak? mending dibuat materi lagi aja atau gimana gitu loh. Mending cari lain aja gitu. Apa gimana? Gini Lang. ada yang beneran bilang lu anak durhaka. Paling banyak dislike saya Bang. Tapi saya mau dibunuh Bang di DM Bang. loh, kok emaknya yang dibunuh apa urusannya? Loh, kan yang durhaka lu, kenapa yang dibunuh emak lu? Saya yang dibunuh. Oh, lu mau dibunuh? Saya mau dibunuh. Sama emak lu? Enggak sama netizen itu di DM. Nggak ketangkap ya? Nggak ada yang nangkap lo itu tadi. Itu joke lo bener. Jadi ada orang mau bunuh lu karena lu durhaka sama emak lu sendiri. Iya. Lah emang dia sama ibunya hubungannya baik-baik saja, sempurna kelihatannya dia. Tahu nggak lu? Nggak tahu Bang. Ya ngapain lu dengerin? Yang nge-repost video saya di-repost pakai dari akun bola Bang. Hah? Video stand up saya di-repost akun bola, astagfirullah gitu Bang. Astagfirullah pemuda ini. Pemuda ini. Lang, gue tanya sama lu. Menurut lu ini lucu nggak? Lucu. Ya udah jadiin beat kelar. Takut diserang balik lagi saya Bang. Iya lawan lagi. Lang. Nggak siap Bang. Lang, dengerin gua. Dalam hidup nih, makin lu dewasa, makin lu ngerti siapa yang opininya bisa lu dengerin, siapa yang nggak bisa lu dengerin. Dah, kalau semua orang opininya lu dengerin, pusing lu. Karena semua orang ini belum tentu bener. Siapa yang tahu nih orang ini? Agama lu apa? Islam. Di Islam itu. Pasti kan ini tayang.
Nggak, di Islam itu konon kita gini aja menyokap dosa kan? Bener nggak? Ya kan? Di Islam gitu kan? Kita gini aja menyokap nih. Hei Ben Daniel, Konghucu gimana? Gitu juga nggak? Lu emang Konghucu? Saya lupa. Jadi kan emang dia orang nggak pernah sama ibunya sekalipun gitu, nggak usah lu dengerin. Diancam untuk dibunuh karena dianggap durhaka sama nyokapnya. Dia curiga itu bapaknya yang Itu adalah salah satu hal yang terlucu selain ada orang tersinggung sama musang. Menurut gua musang tuh di sini nih level kelucuannya. Belum ada yang lebih lucu lagi. Kucing masih di sini lah. Nih lu di sini nih. Jadi lu sama lu durhaka sama nyokap lu, orang lain mau bunuh. Atas sama nyokap lu kan? Nyokap lu masih hidup nggak? Meninggal. Bisa kita panggil nggak? Untuk kita... Bokap lu masih ada? Ada. Bokap lu masalah nggak? Enggak. Tanyanya emang gini. Emangnya kamu lucu mau bawain materi begitu? Tapi lucu. Tanya saya nggak boleh. Emangnya kamu lucu gitu. Iya. Oke, Lang dan teman-teman. Akan selalu ada orang yang tersinggung sama kita. Pasti. Dan hanya karena mereka tersinggung kan bukan berarti mereka benar. Bisa jadi mereka benar. Dan bisa jadi emang lu durhaka. Dan lu toh udah berdamai dengan itu kan? Ya udah. Tapi maksud gue, dalam hidup kita akan ada banyak orang yang tersinggung sama lu. Nggak ada jalan yang paling benar untuk mengatasi ketersinggungan ini. Tapi menurut gue, ada layer yang lu mesti perhatiin siapa yang bisa lu tanggapin, siapa yang nggak bisa. Sebenarnya gue udah pernah bahas di YouTube gue pernah bikin satu playlist komedi dan ketersinggungan. Ada yang perlu kita bahas, ada yang nggak perlu kita bahas. Menurut gue ini nggak perlu kita bahas. Tapi seandainya suatu hari lu semua ada dalam satu level di karir di mana orang tersinggung sama lu, pilihannya cuman 3. Minta maaf terhadap joke-nya, nggak minta maaf terhadap joke-nya, atau yang gue sering lakuin adalah minta maaf kalau udah bikin dia marah, tapi maaf gue nggak bisa minta maaf terhadap joke-nya karena joke-nya nggak salah. Soalnya kebanyakan komedian itu saklek banget gitu. Ya udah gue minta maaf terhadap joke-nya, ntar temennya bilang, gimana sih kenapa harus minta maaf, ini kan joke gitu. Ntar dia bilang, jangan, gue nggak mau minta maaf terhadap joke, ini cuma joke. Tapi dalam pengalaman gue yang paling benar untuk dilakuin adalah, dan lu bisa lihat, kan gue ada tuh ngobrol sama si Garda Satwa Indonesia yang video YouTube gue yang kucing dan komedi kalau nggak salah judulnya. Gue bilang di situ sama dia, sorry nih kalau lu marah sama gue. Siapapun yang nonton video itu, sorry kalau gue bikin lu tersinggung. Tapi sorry, gue nggak bisa minta maaf sama joke-nya. Orang joke-nya gue tulis sama pecinta kucing banyak yang suka. Sama lu juga bisa bilang, orang banyak yang ngalamin hal yang sama gue, mereka nggak tersinggung. Jadi joke-nya nggak salah. Dan menurut gue joke-nya emang nggak salah. Tapi sekiranya suatu hari jadi kasus gede, minta maaf aja udah bikin rame, minta maaf udah bikin lu marah, tapi maaf nggak bisa minta maaf sama joke-nya karena joke nggak pernah salah. Dan untuk dalam kasus ini, menurut gue nggak tahu diizinin sama Kompas atau nggak, tapi menurut gue lucu sih. Saya kemarin, gitu. Ya. Saya kemarin dimarahin sama penonton, diancam mau dibunuh. Kalau menurut gue Lang, jadiin beat, gue nggak tahu bisa dibawain atau enggak, gue nggak tahu, mungkin udah terlalu mepet juga untuk dibawain karena besok kan. Tapi simpen itu untuk istilah, untuk beat lu dah. Ada menurut gue itu nggak ada orang yang ngalamin itu lagi, diancam mau dibunuh karena ngedurhakain nyokap, nggak ada itu. Pegang aja, menurut gue itu sebuah premis yang lucu. Sisanya nggak usah terlalu dipikirin, karena itu akan ngeganggu lu untuk santai di atas panggung. Gue inget Boah ya, yang pernah dimarahin juga sama netizen, yang sampai kepikiran banget. Ada yang ingat ya nih? Boah bukan sih? Apa sih masalahnya di waktu itu tuh apa ya? Masalah Kang Didi yang nge-riffing. Iya, boykot Boah.
Hah? Pokoknya apa dia nge-riffing Kang Didi ya? Kalau nggak salah. Pokoknya gue sampai kepikiran kan. Gue takut itu terjadi sama lu. Ya, nggak usah dipikirin gitu. Males banget gitu tereliminasi karena mikirin begituan. Mending tereliminasi karena emang udah nggak solid aja udah gitu. Jangan karena mikirin gituan. Tapi menurut gue ya, menurut gue itu lucu lah. Jadiin beat buat karir lu aja ya. Oke, siapa lagi mau nanya? Mungkin kita 15 menit lagi atau kurang, Parno? Berapa menit lagi? 15, 10. Ya, 10, oke. Yuk, 10 menit ya. Ya, 10 menit. Siapa yang mau nanya? Yuk, nanya nggak nanya, gue mesti ngabisin 10 menit nih. Lucu banget. Ada juga nih. Keluar juga kan. Tadi ini alasan kenapa dia nanya tadi, Bang. Sebenarnya ini. Apa sih? Drama banget dah nih. Apa Alip? Sekalian komput kali ya. Jadi ini Bang, Alip dapat teror. Kemarin ada yang video call nggak tahu nomor mana gitu, diangkat gelap doang. Terus tiba-tiba ditinggal bernalah sama Alip sama anak-anak pas berapa, jangan kabur. Terus fotonya tadi yang nge-screenshot Twitter udah di-post nih pakai foto Alip, dicari penipu VCS. Terus tapi demi Allah enggak kak. VCS apa sih? Video call. Iya itu. Terus Sorry, gue nggak ngerti. Ditipu video VCS itu apa sih maksudnya? Maksudnya gimana? Jadi Alip, lu pernah video call seks? enggak Bang. Kalau iya juga nggak apa-apa. Ini lu lagi di antara abang-abangan lu nih. Di Twitter kemarin dia. Terus? Doang sih sebetulnya dia panik, cuman Terus ini foto apa? Foto dia, itu yang lagi video call. Sama siapa? Itu orang yang sebelum nelpon itu yang hitam doang. Terus kenapa? Kok ada tulisannya Real Angels? Ini maksudnya apa sih? Dan Angel itu akun BO biasanya, Bang. Oh iya, akun BO. Oke. Jadi lu diteror. Oke, gini. Jadi ada orang video call lu nggak kelihatan, lu cuma ngeliat kayak gitu, terus dia nge-screen capture, terus tiba-tiba dia nge-tweet terus bilang jangan kabur lu ya, terus lu Dia kirim ke WhatsApp Alip dulu, dia nge-tweet terus screenshot kirim ke WhatsApp, jangan kabur lu. Terus kan alhamdulillah Alip anak hukum dikit kan. Alip pancing deh tuh. Lu maunya apa? Mau berapa? Soalnya kalau pasti dia ngelaporin angka kan berarti bisa delik pemerasan kan. Sebenernya tuh dia pas tanya mau berapa, keluarin data WA 500.000, Twitter 1 juta langsung Alip. Oh, dia nge-tweet pakai akun lu? Pakai akun BO gitu Bang. Oh, mau gue pikir dia nge-hack. Gitu. Terus ya udah Alip. Tapi sih udah alhamdulillah sama Ari udah diurusin. Ari siapa? Ari Wibowo. Sangka Ari Kriting. Nggak terlalu. Harusnya gue cari Ari yang lain yang lebih lucu. Nah, itu masalahnya apa sekarang? Kalau nanti tiba-tiba di perjalanan kompetisi itu ada blow up gitu lagi, Alip mesti apaan Bang? Bingung. Tapi lo ngelakuin nggak? Enggak Bang. Ya terus apa lah yang lu takutin apa? Ya jadi image-nya aneh aja Alip. Ada foto Alip dituduh. Loh, emang kalau VCS kenapa? Dia nggak bayar gitu Bang. Kemarin kan gue tanya. Nggak, maksud gue. Emang lo titiknya kelihatan kan enggak? Dia emang tidak melakukan karena kalau di VCS itu setahu gue memang kelihatan ya. Lagi melakukan aktivitas seksual berdua. Nggak, gini. Alip, mending lu terbuka sama gue. Emang lu pernah video call seks atau enggak? Nggak pernah kan? Alip, dengerin. Kalau emang lu nggak pernah, terus masalahnya apa? Kalau orang bilang gue pernah bunuh, tapi gue nggak pernah bunuh, lalu dia punya apa, Lip? Di Indonesia itu, lu kan bersalah kalau ada saksi, ada bukti. Dua nih. Jadi kalau cuma punya salah satu, nggak bisa. Pengakuan pun nggak bisa dijadiin. Misalnya gue ngaku, gue pernah bunuh orang, nggak bisa. Tetap harus ada bukti, tetap harus ada saksi. Nah, lu nggak pernah VCS. Nggak. Ya terus apa yang lu takutin? Orang mau ngomong apapun tentang lu, nggak kenapa-kenapa karena lu nggak pernah gitu.
Soal bising-bisingnya, ya Allah. Ini kalau lu nggak cerita sama gue juga gue kagak tahu, Lip. Lagian, mana lu tahu? Sebenarnya pelakunya adalah orang-orang ini juga. Tapi Lip, nih. Gue tulis lagi nih, Lip. Aduh, anjing, kabel. Aduh, elah. Lucu banget ini konten gue. Nih, untuk Alif dan yang lain-lain. Event plus reaction sama dengan result. Event adalah kejadian-kejadian yang menimpa hidup lu. Reaction adalah reaksi lu terhadap kejadian tersebut. Result adalah hasil akhirnya. Kita nggak bisa nebak kejadian apa yang akan menimpa kita. Kita ngeblank di panggung. Kita dituduh VCS padahal emang dibilang durhaka. Kita nggak pernah tahu nih. Tapi kalau kita mau hasil akhirnya seperti yang kita kehendaki, kuncinya ada di reaksi kita terhadap itu. Kita nggak pernah bisa nebak nih kejadian ini, kita nggak pernah bisa nebak. Tapi kalau kita mau resultnya sesuai dengan yang kita harapkan atau setidaknya nggak jauh dari yang kita inginkan, kuncinya ada di reaksinya. Maka reaksilah yang sesuai. Mikirnya di situ. Nggak usah mikir di eventnya. Si Alif lagi pusing mikirin eventnya. Pusingin reaksi lu. Lu mesti gimana? Karena kalau pusingin eventnya nggak kelar-kelar. Siapa yang ngelakuin ini? Kenapa dia ngelakuin ini? Apa segala macam. Nggak kelar-kelar nih. Nggak ada ujungnya. Mending lu mikirin, gua mau gimana ketika ada kejadian seperti ini. Nah kalau menurut gue, kalau emang lu nggak ngelakuin, Lip, udah. Emang kenapa sih? Misalnya ada orang, misalkan nyokap lu masih hidup nggak? Ntar kayak dia lagi nyokapnya meninggal. Hah? Masih hidup? Bokap lu? Oke. Kalau misalkan orang tua lu bilang, Alip, ini kok rame banget. Kamu VCS nggak? Lu bilang apa? Enggak. Terus nyokap lu percaya nggak sama lu? Atau bokap lu percaya nggak sama lu kira-kira? Percaya kan? Karena nggak ada buktinya kan? Ya udah selesai. Tenang aja, udah santai. Nggak usah terlalu khawatir. Gue malah bener-bener berpikir, dia kayaknya ada teman-teman lu yang usil. Teman-teman lu yang mungkin pengennya ngeprank, tapi dia nggak nyangka elunya tuh panik beneran. Tahu nggak kenapa? Karena misterius sekali lu di blackmail kayak gitu. Karena blackmail, Alif, biasanya dilakukan kepada orang yang terkenal. Dan Anda tidak. Jadi pertanyaannya, ngapain seseorang blackmail orang nggak terkenal? Nggak ada. Temen lu kayaknya. Kalau menurut gua, mulai curiga sama sekitar lu. Cari yang kayaknya yang sumbing-sumbing, pura-pura sumbing gitu deh. Siapa tahu sebenarnya dia nggak sumbing, kan kita nggak tahu. Atau yang pura-pura kate ternyata tinggi, kita nggak tahu. Pura-pura bule ternyata orang Indonesia, kita nggak tahu. Ini banyak nih. Kebetulan saya kan bikin film partikelir tentang detektif. Tapi Alip, gue beneran deh, Lip. Gue nggak ngerasa ini sesuatu yang harus lu khawatirkan. Pertama-tama karena lu nggak pernah. Beda halnya kalau emang lu ngelakuin tanpa kita perlu sebut nama. Kan belakangan ini kan ada nih sejumlah kejadian di mana ada orang ngelakuin sesuatu kemudian rame. Jadi panik ya wajar karena emang dia beneran ngelakuin. Sampai akhirnya dibilang berdamai, ya udah emang itu gue ngelakuin, salah itu kenapa? Ya udah lewat deh. Nah kalau lu nggak ngelakuin, ya nggak perlu khawatir. Lu nggak bisa nebak kan yang kejadian sama lu apa. Ya udah ukur reaksi lu yang benar supaya resultnya sesuai dengan yang lu inginkan. Ya? Nah, Allah lucu-lucu banget sih. Terakhir, pertanyaan terakhir, siapa mau nanya terakhir nih? Abri Jiper, iya, dua kata lucu. Abri VCS. Yuk, satu pertanyaan terakhir sebelum kita bubar. Davi Sumbing. Mas Egi, silakan. Cek.
Mas mau nanya, waktu di panggung dalam materi kan biasanya saya terbiasa kan pakai ngomong itu di bumbu kata Mas Cing gitu. Nah, semisal pas maksudnya di bumbu kata maksudnya gimana? Di bumbu kata maksudnya di bumbu kata biar ketika ngobrol sama gue. Enggak, biar atau di materi stand up? Materi stand up. Rencana kan biar materi saya itu mencapai yang saya harapkan, pengen panggil nama aja, nggak pakai Mas gitu, Panji, halo Ji gitu, boleh nggak kira-kira tuh? Boleh. Kenapa lu ngomong gini? Karena takutnya ketika lu gunakan terus udah gitu dipertanyakan kenapa lu ngomongnya kayak gitu oleh juri gitu. Oh iya. Nggak apa-apa sih menurut gue. Nah ini sesuatu yang penting nih konteks. Ada lanjutannya nggak pertanyaan itu atau udah selesai? Itu aja, Mas. Oke. Apakah boleh ngomong sama juri ngomongnya Panji aja atau Abdel aja gitu kan? Ya. Nah jawabannya boleh, tentu boleh. Apalagi kepada kami memang nggak terlalu peduli. Apalagi Radit nggak terlalu peduli kayak gitu-gitu. Tapi ini namanya kerja di TV. Kalau lu mau ngelakuin sesuatu, TV itu jangan lu kagetin. Kalau lu mau bangun di TV itu mitra lu. Kompas TV itu mitra lu. Janjian sama orang Kompas TV. Untuk ngebantu lu juga. Misalnya nih salah satunya, jangankan ngomong soal manggil Mas atau Cing yang mau dihilangin. Misalnya lu mau nge-riffing seseorang, bilang sama Kompas, gue mau nge-riffing yang itu ya, biar nanti gambarnya dapet. Tapi kalau misalnya lu diam-diam simpan untuk diri lu sendiri karena lu bilang, gue pengen surprise gitu. Nanti nggak dapet. Lu bisa ngomongnya tapi yang di riffing nggak kelihatan. Orang yang nonton di rumah nggak dapat konteksnya. Kalau manggung di TV adalah mitra lu. Janjian aja sama TV. Termasuk ketika lu bilang, lu ada beat yang mesti manggil gua tanpa panggilan Mas. Bilang aja, tolong kasih tahu ya, biar pada nggak kaget. Nanti saya akan manggil pakai nama gitu. Yaudah. Nanti kalau misalkan lu pengen efek kagetnya tetap ada di gua, ngomong ke anak-anak Kompas biar bisa ngomong ke host gitu misalnya. Jadi nanti ketika jurinya mempertanyakan, hostnya ngebela. Yang kayak gitu-gitulah. Nggak cuma masalah Mas ya, bisa banyak hal nih. Bisa apapun yang janjian-janjian gitu. Tapi intinya, hal-hal kayak gitu, daripada ragu, ngobrol aja sama Kompas. Ini kan lu kan manggung di Kompas nih. Kompas TV itu mitra lu. Janjian aja sama mereka. Ya? Guys, ya Alex, satu pertanyaan terakhir ya Alex. Saya mau tahu, if I say that I look like Jesus, itu aman? Aman dong, aman. Kenapa aman? Alex, kalau lu nanya sama gue, tentu gue akan selalu bilang aman. Masalahnya saya tidak bekerja di stasiun TV ini, mending tanya sama orang Kompas TV apakah aman untuk ngomong seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak aman, ya berarti sebaiknya tidak dilakukan. Secara umum ya Alex, lu berapa lama di sini Alex? Nggak, maksudnya di Indonesia udah berapa lama? 8 tahun. 8 tahun. Harusnya lu tahu bahwa biasanya kalau kita ngomongin sesuatu yang kaitannya sama agama yang bukan Islam sih nggak terlalu jadi kasus. Tapi kan kita nggak pengen juga menyinggung perasaan orang, dan kita sekali lagi mesti tahu kita manggung di mana. Kita manggung di TV yang nonton banyak, dan resiko untuk orang nggak nangkep joke itu selalu ada. Beda kalau misalkan acara off air, orang bayar tiket untuk nonton kita mungkin lebih siap. Jadi saya rasa, saya nggak tahu, kalau off air sih saya bilang bawa aja, emang mirip Yesus. Saya nggak pernah ketemu sih, tapi kayaknya Yesus memang mirip Anda. Tapi kalau mau lebih pasti tanyanya sama orang-orang Kompas boleh atau tidak. Kadang-kadang, ini untuk yang lain juga ya, nanti biar anak-anak Kompas yang jelasin. Kadang-kadang Kompas bisa ngizinin kita untuk ngeluarin beberapa joke yang risky dengan asumsi durasinya agak dipanjangin biar bisa dibuang. Tapi nanti akan jadi resiko sama juri ketika kami ngelihatnya kalian bocor durasi dan kami nggak tahu apa-apa gitu. It's a bit tricky. I mean, we're performing on TVs, so I would advise you to have a chat with the guys at Kompas TV. They say they don't know. I think it depends on the joke. What's the joke like? So I say that I'm a lookalike of Gerard Butler. Mm-hmm. Yeah, and then I say, but hey, they also say that I look like Jesus. Mm-hmm. So this is. Yeah, but that's not yet a joke.
I think that's the premise. It has to be something, because you look like Jesus is actually, for Indonesian, anybody who's white and has a little bit of curly hair and facial hair looks like Jesus for us. So it's really nothing new. I mean, Kurt Cobain looks like Jesus for us. So I think if you say, kata orang saya kayak Gerard Butler, tapi menurut saya mirip Yesus, I don't think that's a solid bit yet. I think that's still the setup. There's something else there to explore. For instance, you can say, this is just an idea, like, kata orang saya mirip Gerard Butler. Kata orang lain saya mirip Yesus. Kalau menurut Cing Abdel, apa? Terus udah gitu misalkan, kalau menurut saya sih saya emang mirip Yesus. Nih, tangan saya pada berdarah, tiba-tiba ada darahnya gitu tangannya bolong gitu. That's a surprise people were not expecting. Yeah, but this one I cannot. I know. I've done this one in Canggu. Said that I have holes in my hand and I wear the ring like they do in the ear. So I stretch my holes. And then I go further. Did it work? It worked like crazy. Yeah, but it cannot work on TV. No. So you know you need to have another punchline. Yeah. So I'm just saying, you realize that that's just the setup. When you say you look like Jesus, that's just the setup. Yeah. What makes them, I think they're still confused as to how far are you going to get this joke with the Jesus thing, right? Because it does sound like a setup. Some say I look like Gerard Butler. Other people say I look like Jesus. That's a setup. You need a punchline, but a safe punchline for TV. Okay. Yeah, you got to figure it out yourself. Yeah. Right, guys. Terima kasih banyak. Gue minta maaf kalau berkepanjangan dan tidak tidak seperti yang lo harapkan, tapi sukses untuk lo. Sekali lagi, gue mau kasih tahu, nggak semuanya bisa juara, tapi semuanya bisa punya karir. Jadi manfaatin setiap kesempatan lo untuk masuk suci, untuk kasih yang terbaik. Don't half-ass it, jangan setengah-setengah. Ya. Jadi yang terbaik, kasih joke yang paling solid, kasih yang terbaik, give your best effort ya. Sehingga kapanpun lo keluar, lo udah berkesan di mata penonton. Thank you semuanya. Thank you.